Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama aku Zara Aulia dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Subri. Di sini aku akan memaparkan materi kelas 5, tema 4 yang berjudul Sehat itu Penting. Pada subtema 1, kita akan membahas peredaran darahku sehat. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Lalu sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Perhatikan gambar yang ada di slide ya adik-adik. Jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Lalu ada serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Lalu ada serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah kaya O2 dari paru-paru. Ada bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 ke paru-paru, dan yang terakhir ada bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu yang pertama peredaran darah besar, dari bilik kanan ke kapiler seluruh tubuh, lalu ke vena atas bawah, dan yang terakhir serambi kanan. Yang kedua, peredaran darah kecil, dari bilik kanan ke arteri paru-paru, lalu ke paru-paru, setelah itu ke vena paru-paru, dan yang terakhir ke serambi kiri. Fungsi darah ada bermacam-macam. Yang pertama, sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, lalu plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, lalu ada keping darah yang berfungsi untuk menutup luka, dan yang terakhir sel darah putih yang berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Manfaat peredaran darah lancar ada 3. Yang pertama, kita akan sehat selalu. Yang kedua, bebas dari penyakit jantung dan stroke. Lalu yang ketiga, ada paru-paru menjadi lebih sehat. Pada subtema 2, kita akan membahas gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Di slide-nya ada jantung koroner dan varises. Pembuluh darah pada jantung yang tersumbat, sedangkan yang satu lagi pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Lalu gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat diturunkan atau disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Contoh faktor keturunan ada 2, yaitu hemofilia yang kelainannya pada seseorang dengan ciri aliran darah sulit terhenti ketika terluka, dan yang kedua thalassemia, kelainan pada seseorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulat sabit. Sedangkan yang non-keturunan ada anemia, kelainan karena kekurangan sel darah merah, lalu ada leukemia, kelainan karena kelebihan sel darah putih, dan demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, gaya hidup. Yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, adalah faktor keturunan. Lalu pada subtema 3, kita akan membahas cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner dapat dicegah dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur dan buah-buahan. Varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Lalu cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Yang pertama, ada cara mencegah anemia, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Yang kedua, ada cara mencegah leukemia, menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga, ada cara mencegah demam berdarah, menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Dan yang terakhir, ada cara mencegah thalassemia. Untuk thalassemia, gangguan ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit turunan. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah antara lain sebagai berikut. Beristirahat yang cukup, memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi, dan yang terakhir berolahraga secara teratur. Sekian penjelasan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.